Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Ya, baik. Kalau semuanya baik, kabarnya baik, semuanya juga sehat-sehat, puji Tuhan ya. Sebelum Ibu lanjut materi pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita meminta pertolongan kepada Tuhan dengan berdoa ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Untuk tema kita hari ini adalah perubahan wujud benda. Nah, sebelum Ibu lanjut pada materi perubahan wujud benda, Ibu mau tanya dulu apa itu ya, pengertian perubahan wujud benda. Ya, oke, baik. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk lain yang berbeda. Misalnya seperti es batu, air dan uap air sama-sama tersusun dari air. Begitupun dengan lilin. Lilin cair dan lilin padat sama-sama berasal dari lilin. Nah, dari kedua wujud benda tersebut hanya mengalami perubahan wujud atau bentuknya saja, sedangkan zat penyusunnya tetap sama. Perubahan wujud seperti ini dinamakan perubahan fisika. Ya, adapun jenis-jenis proses yang termasuk perubahan fisika, diantaranya itu yang pertama mencair. Mencair itu adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Nah, yang kedua membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Yang ketiga menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi perubahan wujud zat cair menjadi gas. Yang keempat mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat cair. Selanjutnya yang kelima mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Yang keenam menyublim. Menyublim itu adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Nah, pada dasarnya proses yang terjadi pada perubahan wujud hanyalah jarak partikel-partikel zat atau benda yang bersangkutan saja yang mengenai apa yang menyusun suatu zat sehingga ada zat padat, cair, dan gas. Oke. Selanjutnya jadi yang terjadi pada saat es batu berubah menjadi air adalah partikel es batu yang tersusun sangat rapat dan saling tarik-menarik sangat kuat. Nah, ketika dipanaskan susunan partikelnya tarik-menarik sangat kuat. Ketika dipanaskan susunan partikelnya menjadi agak renggang dan gaya tarik-menariknya menjadi relatif lemah. Begitu pula pada saat proses pengembunan, yaitu perubahan wujud uap air menjadi air. Jarak partikel uap yang berbentuk gas sangat berjauhan dan pergerakannya sangat bebas. Saat mengalami pengembunan, partikel-partikel tersebut menjadi saling berdekatan, tetapi gaya tarik-menariknya cenderung menguat dibandingkan saat masih berwujud uap. Selanjutnya, contoh yang mengalami perubahan wujud zat. Yang pertama, mencair. Mencair contohnya seperti es batu dipanaskan atau es krim. Es krim yang dibiarkan di udara terbuka menjadi meleleh. Yang kedua contohnya itu adalah mentega yang dipanaskan di wajan jadi mencair. Selanjutnya yang kedua menguap. Menguap itu contohnya seperti air pada panci dipanaskan terus-menerus lama-lama kemudian mendidih dan akhirnya menguap.
Yang kedua, misalnya pakaian yang dikeringkan pakaian yang dijemur di bawah sinar matahari dalam matahari beberapa waktu, kemudian pakaian tersebut menjadi kering. Yang ketiga, mengembun. Mengembun contohnya adalah misalnya pada pagi hari rumput menjadi basah, padahal pada sore harinya tidak ada turun hujan. Yang kedua itu saat menyimpan es batu di gelas, dinding gelas di bagian luarnya menjadi basah padahal tidak tumpah. Selanjutnya, perubahan wujud benda menjadi benda cair. Salah satu faktor yang menyebabkan perubahan wujud adalah panas. Misalnya coklat padat jika dipanaskan akan meleleh menjadi cair. Begitu pula dengan mentega akan meleleh jika dipanaskan. Yang kedua itu perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Air yang didinginkan sampai membeku akan menjadi es batu. Nah, jika minuman yang berwujud cair dimasukkan ke dalam lemari pendingin kemudian membeku menjadi es, perubahan wujud dari cair menjadi padat itu tersebut menjadi membeku. Nah, yang ketiga, perubahan wujud benda cair. Benda cair menjadi benda gas yang dipanaskan akan membentuk uap air. Uap air termasuk benda gas. Garam dapat dibuat dari air laut yang diuapkan. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan membentuk kristal-kristal. Kemudian kristal-kristal tersebutlah yang kita sebut sebagai garam. Perubahan wujud cair menjadi gas disebut dengan menguap. Selanjutnya ada tugas-tugas individu yang ada di rumah maupun di sekolah. Adapun tugas-tugas individu di sekolah seperti menghormati guru, menjaga nama baik sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, saling tolong menolong dengan teman, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya tugas-tugas seorang individu yang ada di rumah itu misalnya seperti kita menghormati orang tua, seperti tidak bertele-tele, tidak membantah. Yang kedua, menjaga nama baik keluarga. Selanjutnya yang ketiga, menyayangi semua anggota keluarga. Nah, menyayangi semua anggota keluarga di sini adalah bagaimana cara kita menyayangi kedua orang tua kita, saudara-saudara kita maupun keluarga-keluarga kita yang lain. Nah, yang keempat itu membantu pekerjaan orang tua. Membantu pekerjaan orang tua di sini yaitu misalnya kita membantu kedua orang tua kita, misalnya seperti mencuci piring, mengerjakan pekerjaan rumah, menyapu, membersihkan. Itu semua adalah bentuk membantu pekerjaan orang tua yang ada di rumah. Nah, untuk materi kita hari ini cukup sekian dari Ibu. Selamat pagi.